Baiklah, masih bersama saya Liza Heliana, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 Musirawas. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Muara Rakitan. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Sepen Agustina SPD, untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Ibu, langsung saja ya Ibu. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Sepen? Alhamdulillah baik. Bu Liza, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan izin ya Ibu mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 ini. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini pertanyaan yang pertama ya Ibu, sebagai pemimpin sekolah ataupun Ibu sebagai kepala sekolah, apa saja yang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral Bu yang Ibu temui selama ini? Ya, baiklah langsung saya jawab ya Bu. Terlebih dahulu biasanya saya menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk apa dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kalau bujukan moral, saya itu langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika ini biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskannya. Seperti itu, Bu. Oke. Baik Ibu, jadi selama ini bagaimana sih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kedua pentingan ya Bu, ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu? Saya biasanya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan, Ibu, agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah murid misalnya. Hal ini dapat disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik maksudnya. Saya juga memikirkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil itu. Aduh, bagus sekali ya Ibu ya. Terus bagaimana nih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nanti bisa Ibu lakukan selama ini Bu, yang sudah Ibu lakukan langkah-langkahnya gitu Bu? Langkah-langkahnya itu, langkah-langkah atau prosedurnya itu pertama mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlihat dalam mengambil terlibat dalam mengambil keputusan, agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seperti itu, Bu. Waduh, luar biasa Bu ya, langkah-langkah dan prosedur yang sudah Ibu lakukan ini Bu, menginspirasi sekali. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu Bu, hal-hal apa saja selama ini yang saya lakukan selaku kepala sekolah saya yang Ibu anggap efektif itu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen, diantaranya para wali kelas, guru BK, guru bidang studi, tendik, beserta orang tua. Intinya berkolaborasi Bu ya? Berkolaborasi dengan warga sekolah Ibu. Warga sekolah yang terlibat tentunya Ibu ya, seperti Ibu sebutkan tadi ya Ibu ya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Selanjutnya adakah hal-hal apa saja nih ya selama ini yang merupakan menjadi tantangan Ibu nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya Ibu ya pasti ada tantangan ya Bu ya. Pasti. Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini adalah bagaimana kita atau saya ya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Manusialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain akan
akan ada kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang seperti yang saya harus sabar dan berjiwa besar, mencoba mengambil dan memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik. Karena kasus dilema etika ini merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Seperti itu, Bu Liza. Jadi perlunya diskusi di sini, Bu, ya. Diskusi. Nah, betul. Ya, dari hati. Untuk memecahkan satu permasalahan itu. Ya, penting sekali, Bu, ya. Kalau ada tantangan, kita itu harus diskusi dulu ya, Bu, ya. Apa yang terjadi di depan umum, yang terlibat tadi tidak mengungkapkannya, tapi kalau dari hati ke hati mungkin lebih terbuka ya, Ibu, seperti itu. Iya, ya, betul sekali itu, Bu Liza. Iya. Nah, Ibu, ini pertanyaan selanjutnya, Ibu, ya. Nggak apa-apa ya, Bu, ya, saya terus bertanya ini, Bu. Iya. Apakah Ibu sebagai kepala sekolah memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa loh, Bu, yang Ibu jalankan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin sekarang ini? Iya, biasanya saya memiliki target waktu, Ibu, dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika. Tergantung kasusnya, ringan, apa sedang, atau berat. Kalau kasusnya itu ringan, langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus yang sedang, yang punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1 atau 2 hari. Untuk kasus yang berat, karena butuh data, fakta yang lengkap, ya berarti dalam pengambilan keputusan, maka mempunyai waktu yang agak cukup lama ya, biasa 3 atau 5 hari atau 1 minggu lah diambil waktu untuk mengambil keputusan, menyelesaikan kasus tersebut. Namun yang pastinya akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten, seperti yang ada di sekolah itu semua guru BK, wali kelas, staf TU, wali murid, mungkin melibatkan komite juga, seperti itu, Bu Liza. Oh iya, jadi Bu ya, masalah waktu ini sesuai dengan relatif ya, Bu ya, sesuai dengan masalah. Ya, relatif sesuai dengan tingkat apa sedang, berat atau ringannya suatu permasalahan tersebut. Masih kembali lagi tetap berkolaborasi ya, Bu ya, intinya, Bu ya. Ya, benar sekali. Memang sangat penting ya, Bu ya, dalam menyelesaikan semua masalah yang ada ya, Bu ya. Oke, Ibu, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah, Bu ya, seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu sebagai kepala sekolah tentunya, Bu ya, dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ada nggak, Bu? Pasti ada. Tentu ya, ada orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan itu. Yaitu biasanya para wali kelas, itu staf dan orang tua siswa, dan tentunya saya juga berkolaborasi dengan atasan saya langsung seperti pengawas pembina, karena di setiap sekolah itu mempunyai pengawas pembina, atasan kita ya, atau pihak yang terkait lainnya, seperti itu, Bu Liza. Banyak yang kita libatkan. Gitu. Ya, luar biasa sekali, Bu ya. Intinya masih, Bu ya, kembali berkoordinasi dengan pengawas dan guru-guru ya, Bu ya. Bekerja sama, berkolaborasi. Tentunya kalau kita ada atasan, kita juga melibatkan atasan tersebut. Iya. Benar sekali, Ibu ya. Saya sependapat sama Ibu sebagai kepala sekolah saya, luar biasa ini, Bu ya. Terakhir ya, Bu, mohon izin pertanyaan terakhir ini, Bu. Ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, dari yang pertama sampai terakhir ini, kira-kira Ibu boleh tahu nih, saya sebagai CGP, siapa tahu nantinya saya akan menjadi kepala sekolah, nantinya mengikuti jejak Ibu. Kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan dilema etika? Iya, betul sekali. Pembelajaran yang dapat saya ambil itu tentu banyak sekali, Bu Liza ya. Saya dalam mengambil keputusan itu harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi. Harus kita empati tinggi, selalu berpikir jernih, harus sabar dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Karena hal inilah yang menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak pada keputusan yang telah saya putuskan, seperti itu.
saya pun senantiasa akan berkolaborasi dan berkolerasi dengan agar keputusan yang disampaikan dapat memuaskan banyak pihak. Karena keputusan yang transparan, tambahnya lagi saya juga mengedepankan musyawarah dengan sesama warga sekolah terutama ya, terlebih banyak mendengar dan mengambil kesimpulan dengan analisa yang objektif. Yang penting adalah tidak adanya peraturan yang dilanggar dalam pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Iya, wah luar biasa sekali. Ini benar-benar menginspirasi nih Bu. Jawaban dari Ibu ini membantu sekali nih saya sebagai CGP ya. Saya tertarik dengan kata-kata Ibu kalau pengalaman yang Ibu ambil itu pentingnya sebagai seorang pemimpin yaitu transparan dan musyawarah ya Bu. Betul ya. sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah berkenan diwawancarai oleh saya. Semoga sehat selalu ya Bu, dan saya juga sama-sama. Amin ya. Saya juga semoga urusannya dipermudah dalam mengikuti pendidikan CGP-nya. Terima kasih juga atas support Ibu selama ini. Ya, sehat selalu untuk Ibu Kepala Sekolah saya tercinta Ibu Seven Agustina. Amin. Sama-sama, sukses buat Bu Liza ya. Semangat. Ya. Insya Allah. Ya Bu, izin pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama saya Riza Heliana, CGP Angkatan 10 Musirawas. Kali ini bersama saya telah hadir Ibu Kepala Sekolah SD 11 Banyuasin, Sumatera Selatan. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Liza, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sudah lama ya Ibu nggak berjumpa ini Ibu. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan ya. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah yang ada di SD Negeri 11 Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 yaitu mempunyai tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan oleh pemimpin pembelajaran. Terima kasih Ibu sebelumnya Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya mewawancarai Ibu siang hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Apa kabarnya Ibu Novi? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Ibu Liza sehat juga ya, sudah cerah sekali hari ini. Iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, langsung saja Ibu ya. Saya siapkan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada Ibu Novi. Ya, baik Ibu, selama Ibu menjadi Ibu Kepala Sekolah nih di SD Negeri 11 Banyuasin ya Bu, apakah pernah mengidentifikasi atau bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Alhamdulillah saya pernah menghadapi kasus demikian ya. Pertama kali saya mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi pada anak didik di sekolah saya. Saya mengenali permasalahan apa yang terjadi, kemudian saya mengumpulkan bukti-buktinya di lapangan, lalu menganalisis permasalahan tersebut. Kondisi seperti apa, mengapa itu bisa terjadi. Kemudian setelah semua data-datanya terkumpul, maka kita dapat mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang tidak mungkin menyenangkan satu pihak, apalagi sebagai seorang pemimpin tidak bisa seenaknya dalam mengambil keputusan. Tidak boleh pilih kasih, apalagi membela salah satu pihak saja. Apabila itu terjadi, maka akan terjadi kesenjangan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, selama ini bagaimana nih Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan Ibu ya di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana menurut Ibu? Saya berusaha ya seobjektif mungkin dalam mengambil keputusan, karena apa yang kita putuskan belum tentu baik untuk semua orang dan bisa menyenangkan semua orang. Maka mengumpulkan
mengumpulkan terlebih dahulu siapa yang terlibat, kemudian berkomunikasi dengan bijak dan berkoordinasi dengan orang tua murid. Seperti ada kasus anak yang belum bisa membaca di sekolah saya, tetapi orang tuanya mengharapkan anaknya itu bisa membaca, karena menurut dia apabila masuk SD harus sudah bisa membaca, karena apabila anak-anak belum bisa membaca akan terjadi masalah kan, seperti kita tahu dalam menjawab soal. Itulah yang menjadi salah satu dilema etika yang ada di sekolah saya. Maka saya pikir jalan keluarnya adalah berkoordinasi dengan orang tua murid dan memberikan penjelasan tentang kemampuan anak itu sebenarnya berbeda-beda setiap anak. Sekolah juga harus bisa mengkondisikan bagaimana pembelajaran itu bisa sesuai dengan kurikulum, akan tetapi tetap bisa mengakomodir keinginan orang tua agar anaknya bisa membaca dengan menggunakan metode-metode dan cara-cara yang menyenangkan. Oh, luar biasa sekali ya Ibu Novia, sangat inspirasi saya Bu ya. Kemudian Ibu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan di sekolah Ibu selama ini? Itu bagaimana Bu langkah-langkahnya? Selama ini saya melakukan langkah-langkah. Pertama, melihat kasusnya itu seperti apa, kemudian siapa yang bermasalah, latar belakang masalahnya seperti apa, kemudian menganalisis, kemudian mengkondisikan, dan juga mengumpulkan siapa yang bermasalah, lalu kita bicarakan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Maka solusinya akan insya Allah menyenangkan bagi semua pihak. Karena karena saya sebagai kepala sekolah lalu saya bertindak secara otoriter dan anak juga merasa sangat diasingkan. Iya, baik sekali Bu. Langkah Ibu tadi sangat berurutan sekali, runut sekali Ibu ya, dari apa kata Ibu tadi, melihat kasusnya terlebih dahulu. Iya, benar-benar. Siapa yang bermasalah, yang seperti itu. Kemudian analisanya ya Bu ya, kemudian mengumpul siapa yang bermasalah, itu luar biasa sekali Bu ya. Sangat runut sekali ya Bu ya, cara Ibu, langkah-langkah Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu lakukan selama ini. Nah baik ya Ibu ya, pertanyaan selanjutnya ini Bu, luar biasa nih Bu, Ibu Novi ini asik ini sama Ibu Novi. saya jadi terinspirasi nih Bu atas jawaban-jawaban Ibu ini. Semoga bisa menginspirasi ya Ibu. Ya, amin sangat Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, izin lagi ya Ibu ya, ini banyak tanya. Ya, silakan. Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Menurut saya ya Bu ya, yang paling penting adalah, kalau menurut saya adalah komunikasi yang tepat. Karena menurut saya komunikasi adalah hal yang paling efektif dalam setiap kita mengambil keputusan, sehingga masalahnya dapat terpecahkan. Kemudian komunikasi juga harus dilaksanakan dengan semua pihak agar nantinya permasalahan yang ada itu cepat selesai. Iya, intinya komunikasi ya Bu ya. Komunikasi, ya benar sekali. Komunikasi ya dengan semua pihak seperti itu sampaikan. Iya. Tentunya Bu ya, dalam permasalahan itu Ibu menyelesaikannya banyak sekali itu tantangannya Bu ya. Pasti ada tantangan ya Bu ya. Pasti ada. Nih bagaimana Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Yang namanya tantangan itu pasti ada ya Bu Liza ya. Karena dengan adanya tantangan kita juga menjadi manusia yang terus belajar, menjadi lebih baik. Terutama anak tingkat yang saya hadapi sekarang kan pendidikannya usia dini ya, pihaknya juga pihak yang susah diatur itu menurut saya anak didiknya yang baru sekali, kemudian orang tua, dan menurut saya komite juga sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi Bu ya, komite juga ya terlibat ya Bu ya. Jika komitenya baik kan kita kerjasamanya juga enak ya. Iya. Itulah pentingnya kolaborasi lagi tadi Bu ya. Ya Ibu, selanjutnya apakah Ibu di sekolah memiliki tata kelola atau jadwal nih Bu, yang jadwal tertentu untuk menyelesaikan
kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal nantinya untuk menyelesaikannya, atau bentuknya itu atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan Ibu selama ini? Kalau selama ini saya bagi tubuh ya menjadi dua masalah. Karena kan seperti kita ketahui kan banyak sekali masalah yang kita hadapi kan. Jadi saya membaginya menjadi dua. Yang pertama itu kalau dia sangat urgent sekali, sangat penting sekali, maka masalahnya itu yang harus segera diselesaikan hari itu juga. Misalnya kalau ada kasus dalam belajar yang harus bisa diselesaikan hari itu juga, saya langsung mencari solusi dengan orang tua, misalnya apa mereka harus memahami apa yang terjadi di sekolah. Kemudian masalah yang kedua yang menurut saya yang masih bisa ditunda, maka masalah tersebut kita cari waktu yang bisa bertemu secara diatur waktunya gitu, agar penyelesaiannya itu lebih efektif dan efisien lagi. Karena kan kita harus mencari masalahnya itu dirunut lagi ya, mengapa, siapa saja. Nah, jadi kalau menurut saya masih bisa ditanggulangi, masih bisa diulur waktunya, tidak harus hari itu juga, maka saya akan mencari waktu yang Jadi intinya Bu ya, di sini masalah itu kita bagi dulu, kalau dia urgent itu diselesaikan hari itu juga. Bu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya itu belum terlalu urgent atau masih bisa ditunda, kita tunda ya, tapi dia tepat nantinya, seperti itu ya. Sambil mengumpulkan bukti-bukti dan orang-orang yang terkait ya. Iya. Oke Ibu, nanti kan waktu penyelesaian kemarin itu Bu ya, tentunya ada seorang faktor ya, atau seseorang ya, ada faktor atau seseorang yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu ya Bu ya, di dalam sekolah dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema ini. Nah, bisakah Ibu menyebutkan atau menjelaskan kepada saya siapakah orang-orang yang terkait itu, kemudian faktor-faktor apa yang mendukung itu dalam menyelesaikan masalah dilema kita ini? Sebentar Ibu Nisa. Menurut saya yang faktor-faktor pendukungnya itu ada guru-guru ya, kemudian anak-anak didik itu sendiri, kemudian yang paling penting juga adalah orang tua muridnya. Nah, saya dapat mengumpulkan informasi dari para guru-guru, staf saya, kemudian para siswanya, peserta didiknya, dan juga informasi dari orang tua murid. Berarti seluruh warga sekolah ya Bu, tambah dengan orang tua murid ya. Nah Ibu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Kita kan dari tadi sudah ngobrol ya Ibu, dari pertanyaan saya itu yang banyak sekali dari A sampai Z ini Ibu. Nah di pertanyaan terakhir ini saya ingin belajar nih dari Ibu Nopi nih. Kira-kira Ibu dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa ya yang Ibu rasakan sebagai kepala sekolah dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Wah, banyak sekali ya. Kalau menurut saya tuh pelajaran yang bisa saya petik itu yang pertama, menjalin komunikasi dengan baik antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru, kemudian dengan peserta didik, anak didik, dan juga orang tua wali murid. Kemudian menjadikan orang tua murid itu sebagai partner dalam pendidikan anak. Perlu adanya kerjasama yang baik antara kita sebagai guru, kepala sekolah, dan kemudian orang tua murid. Dan yang menurut saya yang paling penting, yang juga paling penting mendasari adalah menjadi pendidik yang sabar menghadapi anak didik, utamanya di usia dini ya, karena tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Kemampuan anak kan berbeda-beda, jadi kita harus mempunyai yang ekstra sabar menjadi seorang pendidik. Itu bisa. Waduh, luar biasa sekali ini Ibu, sangat menginspirasi. Jadi saya belajar nih dari Bu Nopi hari ini ya, yang pada awalnya saya belum terbuka di pikiran bagaimana nanti mengambil keputusan seperti pengalaman Ibu. Ini saya bisa belajar Ibu, ini saya bisa nyontek Ibu Nopi nih Bu. Alhamdulillah kalau sekiranya bisa membantu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu ya atas waktunya Ibu. Terima kasih banyak sekali Bu, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya, jawaban-jawaban Ibu luar biasa yang Ibu hadapi selama ini. Dan
pantas saja Ibu ini sebagai seorang kepala sekolah favorit ini. Alhamdulillah. Semoga Ibu Lisa bisa menyusul ya Bu. Amin. Semoga sukses pendidikannya. Amin, amin. Doakan saya Bu ya. Amin, 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 amin. Biar bisa mengikuti jejak langkah Ibu Novi ini. Amin, alhamdulillah. Ya. Bu, makasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Sekali lagi nih Bu, berulang kali saya mengucapkan terima kasih. Sehat selalu ya Ibu. Semoga Amin, selalu amin. ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi